Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-6 dari serial anime yang berjudul Hametsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene kembali saat Yamoto akan menebas Adonis. Namun saat Yamoto hendak melakukannya, saat Doroka berkata hal itu, Yamoto secara tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ternyata Doroka mampu menggunakan sihir cinta untuk mengekang. Tak hanya Yamoto, bahkan para prajurit yang ada di sana juga terkena sihir Doroka. Doroka kemudian menghampiri Yamoto dan menanyakan namanya. Yamoto kemudian menjawab pertanyaan Doroka karena dia tak bisa mengendalikan mulutnya. Yamoto yang berusaha melawan membuat Doroka kembali mengeluarkan sihir pengekangnya. Melihat Yamoto tak bisa bergerak, Adonis pun meminta Doroka untuk menghabisinya. Namun yang dilakukan Doroka sungguh di luar nalar. Meski kaumnya telah banyak dihabisi, namun dia malah meminta berjabat tangan dan mengajak Yamoto berdamai. Doroka secara polosnya meminta agar dia berhenti memburu kaum penyihir dan Adonis. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Adonis kesal karena teman baiknya Ana dan semua rekan Doroka telah dihabisi oleh manusia, dan dia masih membiarkan manusia tetap hidup dan kembali ke bumi. Perkataan Adonis barusan sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh para penyihir. Adonis kembali berkata, jika dia tak menghabisinya sekarang, maka Doroka akan mati. Yamoto kemudian berhasil lepas dan terlihat memukul Doroka secara bertubi-tubi. Dengan penuh amarah, dia berkata jika manusia akan membasmi para penyihir dengan kekuatan sains, karena berhenti berperang hanyalah omong kosong. Yamoto juga berkata jika keberadaan para penyihir telah membawa bencana bagi dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Adonis terhadap negaranya, karena banyak orang yang tidak bersalah mati dengan tragis di tangan Adonis. Yamoto sangat membenci penyihir karena adiknya Yuki telah menjadi korban. Mendengar ocehan Yamoto membuat Doroka berkata, jika para manusia juga telah membasmi banyak orang di saat perburuan penyihir 10 tahun yang lalu dan hari ini. Meski sudah babak belur, namun Doroka masih saja berharap jika manusia dan penyihir bisa berteman. Dengan wajah tersenyum, Doroka juga meminta Yamoto untuk mengakhiri perang dan memerintahkan para prajuritnya untuk mundur. Doroka yakin jika Yamoto pasti akan menuruti perkataannya, dan secara tiba-tiba Yamoto memiliki tanda hati di wajahnya. Yamoto berusaha lepas dari sihir cinta Doroka karena menganggap jika dirinya merupakan kepala biro keamanan dan terkenal sangat kuat, dan tak mungkin jika dirinya kalah dengan sihir seperti ini. Namun pada akhirnya Yamoto berhasil terpengaruh oleh sihir cinta Doroka dan dia bersedia menuruti perkataannya. Namun secara tiba-tiba, setelah menghabisi Yamoto, Adonis berkata jika di dalam dirinya hanya ada tekad untuk balas dendam. Dia juga menganggap jika sihir cinta milik Doroka sangatlah kuat karena bisa membuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Melihat apa yang dilakukan Adonis, Doroka pun memarahinya. Namun Adonis tak peduli dan meminta Doroka memakai sihir tersebut untuk membasmi para manusia. Di istana kerajaan, terlihat Gotham menerima laporan jika pasukan biro keamanan sedang bertarung melawan para penyihir di bulan. Namun mereka masih belum mengetahui kondisi perang karena koneksi dengan biro keamanan telah terputus. Prajurit pun meyakini sang raja jika mereka pasti memperoleh kemenangan. Mendengar hal itu, raja pun merasa senang dan meminta agar semua penyihir dan Adonis segera dimusnahkan. Gota kemudian memeluk permaisuri dan meminta agar dia memujinya. Melihat ekspresi sang raja, prajurit yang ada di sana merasa jika dia sudah linglung. Namun yang lebih mengejutkan, Gota malah terlihat seperti orang gila dan dia haus akan pujian permaisuri. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan terjadi. Ternyata permaisuri ialah seorang penyihir yang mampu menggunakan sihir cinta. Dia terlihat memuji Gote karena sudah bekerja keras dalam perburuan penyihir. Setelah berkata demikian, permaisuri kemudian memintanya untuk mati. Tentu saja raja menurutinya karena dia sudah terkena sihir cinta. Terlihat sang raja kegirangan karena dia akan mati. Melihat hal itu, tentu saja membuat prajurit yang ada di sana terheran. Sedangkan permaisuri menyemangati
Gota yang akan melakukan bundir. Terlihat Gota menaiki dinding pembatas dan bersiap akan melompat ke bawah. Prajurit yang ada di sana pun mencoba menghentikan sang raja dan memintanya untuk turun. Namun Raja Gota malah memarahinya. Gota berkata jika dia telah membuat sains berkembang sangat pesat serta menjadikan Kekaisaran Redia sebagai negara terkuat, bahkan sampai menghabisi semua penyihir. Dan ternyata selama ini raja melakukan hal itu atas perintah dari permaisuri. Dengan meneteskan air mata, Gota juga berkata jika dia ingin selalu menjadi budak permaisuri. Karena sudah bosan, permaisuri kemudian meminta Gota untuk segera melompat. Setelah Gota meninggoy, permaisuri kemudian melepaskan sihirnya. Melihat hal itu, prajurit yang ada di sana pun akan meminta bantuan dan akan melaporkan jika di dalam kota ada penyihir. Namun permaisuri kembali menggunakan sihir cinta dan meminta prajurit melaporkan jika Gota jatuh sendiri karena terpeleset. Karena sudah terkena sihir cinta, prajurit itu pun melakukan apa yang diperintahkan permaisuri. Diperlihatkan juga jika kepala biro intelijen yang bernama Usagi merupakan bawahan dari permaisuri. Permaisuri kemudian berkata jika sihirnya hanya bisa mengendalikan pria dan tidak efektif terhadap wanita. Ternyata permaisuri menganggap jika kaum penyihir adalah ancaman. Oleh karena itu dia membasminya. Permaisuri juga berkata kepada Usagi jika kepala yang didapatkannya lain kali juga tiruan, maka dia harusnya mengerti apa yang akan terjadi dengan nasibnya. Dan ternyata nama asli permaisuri tersebut ialah Dorothea. Dia adalah penyihir yang terbang menuju multidimensi dan kemunafikannya telah ditinggalkan di masa lalu. Di sisi lain, terlihat Adonis masih meminta Doroka untuk membasmi umat manusia. Namun Doroka tentu saja menolaknya. Mendengar hal itu, Adonis kembali meminta untuk tidak menghilangkan sihirnya, karena dia akan menghabisi para prajurit yang tersisa. Adonis kemudian mengeluarkan sihir pemanggilan tertulis dan memulai aksinya. Meski Doroka berteriak agar Adonis tak membasmi mereka, namun tetap saja Adonis teguh pada pendiriannya. Karena tak tahan melihat hal itu, Doroka pun mencoba mengeluarkan sihir untuk menghentikan Adonis. Namun Adonis tiba-tiba datang dan mengancam Doroka. Adonis kembali menghabisi para prajurit yang tersisa. Doroka yang tidak menyerah kembali meminta Adonis untuk berhenti, karena hal itu tak akan mengubah apapun dan balas dendamnya hanya akan menambah kebencian yang baru. Namun perkataan Doroka sama sekali tak digubris oleh Adonis, karena dia tak ingin mendengar alasan klise seperti itu. Dengan meneteskan air mata, Doroka berkata jika dia tak ingin melihat kedua belah pihak terus-terusan bertarung. Dia tak ingin melihat banyak nyawa yang menghilang di depan matanya, karena hal itu sangat menyedihkan. Setelah itu, terlihat Adonis mengambil kepala Yamato dan ponselnya. Dia kemudian menggunakan sihir tertulis untuk mengubah suaranya menjadi Yamato. Dan ternyata Yamato yang menghubungi pusat komando kerajaan ialah Adonis. Dia menggunakan kulit Yamato untuk melakukan panggilan dengan pusat komando yang ada di Redia. Namun kelicikan Adonis diketahui oleh Theta, karena dia mengetahui jika seseorang yang muncul di monitor bukanlah Yamato. Dan inti perkataan Adonis yang panjang lebar meminta pusat komando untuk membuka portal dimensi, dan Adonis juga berpura-pura jika dirinya akan membawa kepala murid penyihir. Ophelia yang masih tersadar mengetahui jika hal ini ialah rencana Adonis dari awal. Adonis kemudian memegang tangan Doroka karena sihirnya sangat berguna. Namun perkataan Adonis membuatnya mendapatkan tamparan keras dari Doroka. Dan jika Cole melihatnya, entah apa yang akan dia pikirkan. Sesaat kemudian portal dimensi terbuka dan akan membawa Adonis serta Doroka ke tempat yang sudah dipersiapkan. Ophelia beranggapan jika Adonis ialah anak manusia yang paling jahat. Dia juga mendoakan Adonis agar mendapat hukuman dari dewa. Ophelia juga meminta maaf karena dia tak bisa memenuhi harapan dan tak bisa mendapatkan kejayaan penyihir. Di sisi lain, terlihat para prajurit mulai bersiaga di tempat di mana Adonis akan muncul dari portal dimensi, dan Theta akan membalaskan dendam Yamato kepada Adonis. Sesaat setelah transmisi akan selesai, para prajurit mulai menembak secara membabi buta. Nah, itu dia alur cerita episode ke-6 dari anime Hametsu no Koku. Anul Story akan menceritakan episode ke-7 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.